kementerian terkait. Saya rasa dan saya yakin semua sepakat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang jadi catatan kami tadi, ada rekan kita yang menyampaikan persoalan akses pendidikan bermutu. Salah satunya adalah mensyaratkan mengenai tempat belajar. Memang kita akui, pemerintah sudah berusaha mengalokasikan tidak sedikit anggaran untuk bagaimana perbaikan tempat-tempat belajar yang memenuhi syarat. Tetapi pengalaman kami di Banggar kemarin, ada sejumlah angka kisaran antara 7 sampai puluhan triliun yang ini terkait dengan pendidikan. Ternyata hasil evaluasinya sangat memprihatinkan, sehingga kebijakan yang ada saat itu termasuk di Komisi 5 di hold, ditunda untuk tidak diserahkan kembali ke daerah. Jadi kami mohon dengan hormat Bapak Ibu selaku pegiat pemantau persoalan pendidikan ini, tolong kawal ketat persoalan ini. Karena betapapun setiap kebijakan selalu ada bias implementasinya. Dana BOS dan sebagainya, dana alokasi pendidikan, alokasi khusus pendidikan dan sebagainya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencari celah fiskal yang kira-kira mampu untuk memajukan pendidikan. Belum lagi ditambah pemenuhan 20% sejak amanat Undang-Undang Sisdiknas di 2003 sampai sekarang. Nah, ini yang terakhir dan waktunya sudah sangat singkat. Bagi saya yang penting, pertama terima kasih Bapak Ibu, masukannya luar biasa sekali. Saya memang tadi terlambat tapi saya mengikuti secara live streaming dari perjalanan dan cukup seru. Saya berterima kasih sekali karena apa? Yang Bapak Ibu ungkapkan itu adalah jeritan hati saya sebetulnya selama ini yang ada di Komisi Pendidikan, bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo itu benar. Jangan kita bangga melihat data statistik bahwa semua oke, padahal di daerah itu sangat bertolak belakang. Dan itu yang saya rasakan, ini membuat saya semakin semangat. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya dan mungkin Bapak untuk pimpinan. Kita berhadapan dengan anggaran pendidikan yang cukup besar. 722 triliun itu bagaimana caranya supaya kita punya itu betul-betul 20% itu kembali ke pengelolaannya ke Komisi Pendidikan. Ini PR besar kita Ibu, karena melihat persoalan bangsa yang cukup besar di dunia pendidikan, kayaknya kita kurang dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah saat ini, sangat kurang. Tapi walaupun tadi sempat dipaparkan, kalau dihitung-hitung masih ada lebihnya, apalagi mengenai pendidikan gratis Pak, ya, yang dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu luar biasa sekali. Memang kita harusnya kita patuh terhadap amanat Undang-Undang 31 itu ayat 1 dan 2. Bahwa pendidikan gratis ya untuk pendidikan dasar harusnya semua, baik negeri maupun swasta. Saya setuju itu Pak. Tetapi kalau dihitung ternyata masih ada lebih. Nah, makanya ini kita perlu hitungan yang cermat Ibu Pimpinan, dan kalau memang itu kita kekurangan anggaran, bagaimana caranya kita minta penambahan anggaran oleh pemerintah, karena sebetulnya kita kembali lagi ke amanat konstitusi bahwa kita harusnya 20% itu harusnya ada di komisi kita, Komisi Pendidikan. Tapi ini kan tersebar ke beberapa kementerian lagi. Padahal kalau kita mau lihat siapa sih yang mengawasi anggaran pendidikan itu di sana dipakai dengan baik, ya kan? Ini selama ini tidak ada pernah laporan kepada kami sebagai Komisi Pendidikan. Padahal justru kita yang harusnya mengawal ketat 20% anggaran pendidikan itu Ibu Pimpinan. Jadi saya berharap teman-teman Bapak Ibu Komisi 10 melalui pimpinan, mari kita berjuang bersama bagaimana caranya kita selesaikan masalah pendidikan di Indonesia ini untuk mutu yang lebih baik ke depan. Ada infrastruktur, ada sarana prasarana, ada kekurangan guru, dan masih banyak lagi. Bahkan tadi sempat diangkat ya, ada korupsi di bidang pendidikan. Itu pun harus menjadi fokus kita bersama, bagaimana supaya
dana-dana BOS, dana-dana PIP, dana-dana KIP yang juga disalahgunakan juga di beberapa perguruan tinggi, itu juga harus diselesaikan. Jadi menurut saya kalau kita mau selesaikan benar, kita harus bersihkan benar-benar semuanya. Oleh sebab itu dari saya itu saja pimpinan, bagaimana nanti kita berbicara dengan Bapak Ibu Menteri, inilah baru kita bahas sampai ke kulit-kulitnya. Artinya kita lihat bahwa kalau ada yang harus diselesaikan, kita selesaikan. Dan ini butuh konsentrasi teman-teman ya, khusus konsentrasi Bapak Ibu Dewan kita sama-sama dengan Bapak Ibu Menteri ini yang penting, karena bicara soal anggaran pendidikan, mumpung kita masih di awal periode dan masih anggarannya masih ada, kita harus berjuang bersama. Saya rasa itu untuk menjawab persoalan pendidikan, karena percuma kita bicara kalau tidak didukung oleh anggaran pendidikan dan pengawasan yang tinggi. Dari saya demikian pimpinan, terima kasih. Setelah saya mendengar semua uraian dari koalisi